Aku cinta Indonesia. Aku bangga akan negeriku. Terutama kekayaan lautnya. Tujuh 71% wilayah negeriku adalah laut, yang terhampar luas mengelilingi pulau-pulaunya. Kecintaanku terhadap alam laut Indonesia membuatku mempunyai hobi menyelam. Dan pada akhirnya menjadi seorang atlet mewakili kota Bekasi. Namun sayang, karena keterbatasan ekonomi yang kualami, aku harus memilih antara kuliah atau hobi. Aku memilih mengembangkan kecintaanku terhadap laut Indonesia di dunia perkuliahan. Memilih Institut Transportasi dan Logistik Trisakti adalah pilihan tepat untukku untuk bisa mengembangkan wawasan. Alhamdulillah, aku bertemu dengan Yayasan Beasiswa Trisakti yang banyak memberikan kami support dan motivasi untuk mengejar cita-cita dan mengembangkan kecintaanku dengan laut Indonesia. Terima kasih Institut Transportasi dan Logistik Trisakti. Terima kasih untuk Yayasan Beasiswa Trisakti. Saya Miranti. Mahasiswi aktif semester 5. Semoga saya selalu dapat memberikan hal terbaik untuk Indonesia. Segala keyakinan dan ketekunan yang kuat untuk mengubah taraf hidup seorang anak dari orang tua tunggal. Dengan segala keterbatasannya, dia percaya bahwa melalui pendidikan tinggi dapat meraih cita-citanya. Dengan segala keterbatasan ekonomi di keluarganya, dia masih dapat menempuh pendidikan tingkat dasar sampai dengan menengah di pesantren. Setelah lulus, dia memilih untuk melanjutkan pendidikan tingginya. Di awal semester, dia dibantu oleh familinya. Namun, pada pertengahan, timbullah sebuah permasalahan karena famili yang membantunya tidak dapat terus membiayai pendidikan tinggi. Hal ini tidak membuatnya patah semangat. Dia percaya Tuhan memberikan jalan bagi orang beriman dan mau berusaha.
Sambil menempuh pendidikan tinggi tersebut, dia melakukan berbagai cara, salah satunya berjualan offline maupun online. Doa yang selama ini dia panjatkan kepada Allah yang Maha Kuasa terjawab. Memasuki semester 5 dengan IPK 3,9, Tuhan mempertemukan dia dengan Yayasan Beasiswa Trisakti. Yang memberi jalan untuknya agar dapat terus menyelesaikan pendidikan tinggi. Yang dia yakini dapat mengubah hidup dan berbaktinya kepada orang tua. Saya Miranti. Saya Dia Ayu. Ini adalah kampus kami di mana tempat kami menuntut ilmu. Saat ini kami sudah menduduki bangku perkuliahan di semester 5. Kurang lebih kami sudah belajar di sini 3 tahun. Banyak suka duka yang kami rasakan. Berkat Yayasan Beasiswa Trisakti, kami bisa melanjutkan belajar kami ke jenjang selanjutnya. Dan di tengah pandemi seperti ini, kami ingin membangun sebuah bisnis yang dimana konsepnya yang dibuat oleh kami sendiri tentang hijab style. Dan kami sangat bersyukur karena di tengah-tengah PSBB seperti ini, Yayasan Beasiswa Trisakti memberikan sebuah referensi buku tentang hijab style. Kami sangat berterima kasih kepada Yayasan Beasiswa Trisakti yang telah memberikan kesempatan kepada kami, dan semoga menjadi berkah kepada kami dan juga kepada yayasan, dan memberikan kesempatan kepada adik-adik kami untuk menerima beasiswa dari Yayasan Beasiswa Trisakti. Terima kasih. Terima kasih. Setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan guna mengembangkan taraf hidupnya. Kutipan kalimat bijak tersebut saya ambil dari Bapak Panji Wisaksana. Pada umumnya, saya adalah seorang anak remaja yang mempunyai cita-cita tinggi dalam dunia pendidikan. Saya tinggal di daerah Kota Bumi, Kabupaten Tangerang. Setelah saya selesai di tingkat pendidikan SMA, rasanya saya ingin melanjutkan pendidikan saya di dunia perkuliahan. Namun, apa daya karena faktor ekonomi keluarga saya yang tidak memungkinkan, mengakibatkan saya hanya bisa menyelesaikan sampai tingkat SMA. Dan di sekolah inilah saya bekerja sebagai staf tata usaha selama 1 tahun. Satu tahun saya sudah bekerja. Namun, saya pikir bahwa saya butuh kuliah. Karena menurut saya kuliah itu sangat penting untuk membuat saya lebih baik lagi dan membuka wawasan saya lebih lebar lagi. Akhirnya, saya bertemu dengan seorang yang mengarahkan saya untuk daftar beasiswa kuliah. Dan di waktu itulah saya mendapat kesempatan dari Yayasan Beasiswa Trisakti.
yang pada akhirnya memberikan saya kesempatan untuk mengikuti tes beasiswa. Dan disinilah saya pada akhirnya berkuliah di Trisakti School of Management. Kampus yang membuat saya menjadi lebih baik dan lingkungan yang nyaman, dilengkapi dengan ruang studio, tempat fitness, dan perpustakaan. Ini perpustakaan kampus Trisakti School of Management. Di tempat ini saya banyak belajar tentang ilmu-ilmu pengetahuan dan untuk menggali informasi yang ada. Di tempat ini juga nyaman untuk saya belajar dan buku-bukunya juga lengkap. Saya baru saja lulus di Trisakti School of Management dan ini kampusku. Tuhan, di sini saya diberkati Tuhan dan saya bersyukur. Saya harap saya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat selalu. Kami harapkan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali pada kesempatan sore ini kita dapat berkumpul dan berbahagia untuk terus belajar dan mengembangkan diri di era new normal ini. Pada sore hari ini kita sudah berkumpul, sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber yang nanti akan berbagi pengalaman kepada kita semua. Juga yang saya menyapa juga kepada Bapak Ibu pengurus Yayasan Beasiswa Trisakti. Dan Bapak Ibu pendukung kegiatan ini ada dari Dian Kenanga Totok Aura yang nanti akan menyediakan voucher perawatan dan free trial, kurang lebih masing-masing dapat 2 voucher. Terus ada dari Bank Mega Syariah, saya lihat kayaknya sudah ada teman dari Bank Mega Syariah yang menyiapkan tabungan digital Bank Mega Syariah senilai 50.000 untuk 4 orang. Juga ada dari Tiffany Kenanga, Made for You, 2 voucher belanja pakaian. Jadi kayaknya pulang dari sini punya baju baru gitu ya, nggak cuma lebaran gitu. Terus ada dari Taksasila Edukasi Insani, menyiapkan voucher senilai 100.000 untuk 2 orang. Dan ada dari Yayasan Beasiswa Trisakti menyiapkan 10 voucher, nanti boleh pilih mau OVO atau GoPay. Ada dari Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti ada 5 voucher, dari Trisakti School of Management ada 5 voucher,
dari Institut Transport dan Logistik Trisakti ada 3 voucher. Jadi kalau teman-teman peserta pada hari ini tidak nanya, kayaknya rugi banget nih. Karena voucher akan diberikan kepada penanya, ya, yang nanti dipilih oleh panitia, dihubungi oleh panitia untuk mendapatkan hadiah. Saya sapa dulu para peserta kita, ada yang dari Kediri, dari Lampung, dari Indramayu, hai, dari Demak, dari Batang, dan dari Sambas. Ini Sambasnya Sambas Kalimantan apa Sambas Kebayoran ya gitu. Jadi tadi kita lagi nanya-nanya, ini Sambas dari mana? Kalau ada yang dari Sambas, tolong muncul dan bikin pertanyaan ya, biar kalian dapat hadiah. Baik, sebelum mulai, saya ingin pastikan dulu, saya ingin kalau yang bisa on cam, tolong on cam. Nah, saya mulai membagikan hadiah pertama nih, hadiah pertama. Boleh nggak sebutin mie instan favoritnya apa? Nah, boleh disebutin, boleh tulis di room chat. Yuk, mie instan favoritnya. Saya kasih kesempatan 2 orang, 2 voucher nih. Mie soto. Woi, mereknya. Indomie, Indomie. Indomie, Bu. Indomie. Ada goreng. Stop. 2 orang. Ada Fahnida, saya sebut ya, Fahnida, nanti kamu chat ke Rehan. Ada Muhammad Anwar Gani, ya. Oke, Muhammad Anwar Gani nanti chat ke Mas Rehan, kasih nomor kontaknya ya. Oke. Tunggu. Masih boleh tetap on cam, tunggu ya. Tambah seru, siap-siap. Fahnida, kamu chat ke Mas Rehan ya untuk minta hadiah ya. Sebutin nomor handphone, nanti Mas Rehan akan ini chat ke room chat aja, private. Yang kedua, siapa yang berani menyanyikan jinglenya Indomie? 1 orang. Ya, on cam dan suara. 1 orang. Alia Aliza, silakan. Indomie seleraku. Oke. Selamat Alia, kamu kontak chat ke Mas Rehan ya. Satu lagi, kasihan nih. Udah ada yang berebut, 1 lagi yang berani on cam dan nyanyi jingle mie instan favoritnya Indomie. Ayo, masih ada nih voucher atau voucher banyak banget soalnya. Silakan. Yuk. Ayo. Dara. Ya, Arifa. Saya, Bu. Ya, Arifa, silakan. Indomie seleraku. Oke, thank you Arifa. Udah seru ya. Ada 2 lagi deh, saya siapin 2 lagi. Boleh sebutin tepung terigu favoritnya, mereknya. Bogasari. Udah dapat. Bogasari, Bu. Nggak boleh, udah dapat. Bogasari, Bu. Bogasari. Tiga biru. Bagus Saifullah. Bagus Lanca Saifullah. merah, Bu. Ya, cukup. Segitiga biru. Cukup. Bagus Saifullah sama Yusuf Al Hadiah dapat hadiah ya. Kamu Oke, siap, Bu. Ya, kamu chat Japri ke Mas Rehan ya, Japri nomor handphone kamu ya. Udah seru banget. Nah, kenapa sih saya menyebutkan Indomie dan Bogasari gitu ya? Karena ternyata ketua pembina Yayasan Beasiswa Trisakti kita adalah direktur dari Indofood dan juga Bogasari, Bapak Franciscus Welirang. Yang akan menyapa kalian, bagus banget nih salam dan sapanya dari Pak Franciscus yang biasa dipanggil Pak Franky. Kita simak dulu sambutan Pak Franky berikut ini. Silakan Pak Franky. Yang saya hormati kepada kedua narasumber, yang saya hormati penyelenggara, khususnya pengurus Yayasan Beasiswa Trisakti, yang saya hormati semua yang mengikuti webinar ini, khususnya mengenai
kewirausahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Tentunya kita tidak lupa puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa kita bisa bersama-sama pada hari ini mengikuti webinar yang akan diadakan sebentar lagi. Tentunya semua yang mengikuti webinar ini kita juga ketahui, mungkin hampir seluruhnya adalah generasi Z. Karena mayoritas populasi kita hari ini adalah kalian dari generasi milenial dan Z. Kalian adalah juga merupakan masyarakat yang selalu bergumul sejak kecil sampai sekarang bertemu dengan secara digital. Nah, tentunya kita mengadakan webinar ini sejalan dengan visi dari Yayasan Beasiswa Trisakti. Visi dari yayasan tidak sekedar memberikan beasiswa kepada yang kekurangan, yang tidak mampu, tapi juga ini merupakan bagian bagaimana kita juga bisa memberikan pembekalan. Nah, tentunya pada kesempatan ini nanti kita akan mendengarkan dari narasumber kita. Tidak bisa dipungkiri di dalam hal itu, ya kan? Bagaimana dan apa yang mereka melihat kesempatan dan tumbuh kembang dan menjadi seorang wirausaha yang sukses. Ya. Saya kira itu. Nah, kalau kita berbicara terhadap sesuai dengan apa yang di tema webinar ini, yang dapat ingin saya sampaikan, ya, kalau kita berbicara terhadap pioneering entrepreneur, itu adalah suatu kondisi mindset. Kalau Anda dari kecil, saya sekolah, saya belajar, saya mau jadi pegawai, Anda jadi pegawai. Mindset Anda bekerja untuk orang. Tapi kalau Anda berpikir, saya belajar dan sekolah, mahasiswa, saya ingin menghasilkan sesuatu, mimpi, memberikan pekerjaan, Anda mulai wirausaha. Nah, waktu kita bicara kepada usaha, kita bicara kepada menghasilkan produk. Nah, produk itu tentunya bisa berbentuk benda atau berbentuk yang tidak terlihat, jasa. Bagaimana menemukan atau membuat suatu produk, itu mindset yang lain, ide kita bicara. Bagaimana produk-produk yang kita mimpikan itu atau kita lihat bisa kita rubah menjadi uang. Jadi menghasilkan produk saja nggak cukup, ya kan? Sehingga merubah produk itu menjadi berbentuk mata uang. Nah, bermacam-macam
produk itu bisa dalam bentuk awan. Awan jadi uang. Ya. Ini tentunya dilihat ya, kesempatan atau istilahnya kerennya lagi ya, hari ini opportunity. Kesempatan dalam era zaman, dari zaman ke zaman. Jadi saya tidak selalu bukan jadi contoh di dalam hal ini. Eranya adalah digital. Artinya kita berbicara pada platform. Bagaimana mendapatkan source of income merupakan bagian. Artinya ya, di era ini adalah kita berbicara kepada suatu, kalau saya bicarakan itu awan, ya kan, bisa bermacam-macam, tidak sekedar produk, tapi karena ini kita bicarakan revolusi industri yang keempat. Kita tidak bicara hanya sekedar robotik dan lain-lain, tapi integrasi. Jadi penghasilan itu tidak sekedar dari sesuatu produk, tapi terintegrasi dengan segala. Bisa terintegrasi. Nah, kisi-kisi ya kan, dari kesempatan, maka ke depan itu ya kan, untuk kita berbicara pioneering, ya kan, entrepreneurs, ya kan, dan ini akan merupakan suatu tantangan dan kesempatan. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan kepada kesempatan ini, dan semoga webinar ini memberikan dan membuka wawasan dan membangun jiwa wirausaha untuk masa depan. Anda adalah masa depan kita. Semoga sukses dan ingat, sehat selalu dan jangan lupa prokes. Ya. Saya kira demikian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Pembina Yayasan Beasiswa Trisakti yang sudah memberikan pengantar terhadap pertemuan kita pada sore hari ini. Sebelum saya masuk ke acara inti menyapa para narasumber, 2 orang yang mau dapat voucher. Sebutin nama lengkap Ketua Pembina Yayasan Trisakti. Saya Bu. Yes, Aminatus. Bapak Franciscus Welirang. Franciscus Welirang. Ya, satu lagi. Oke, makasih Bu. Saya Bu. Terima kasih. Saya Bu. Yes, Mawada. Bapak Franciscus Welirang. Franciscus Welirang. Oke, Aminatus sama Mawada, kamu ke Japri Mas Rehan ya, Rehan Jordi. Oke, makasih Bu. Dapat hadiahnya. Terima kasih. Kamu dari mana sih, Aminatus? Aku alumni Yayasan Beasiswa Trisakti. Oke. Dari Sekolah Tinggi Manajemen Asuransi. Deh, keren. Udah dapat beasiswa. Mawada, kamu dari mana, Mawada? Dari UMJ, Bu. Oke, terima kasih. Jadi kita memang beragam yang ada di sini ya, luar biasa. Juga ada beberapa sahabat-sahabat saya nih yang saya lihat bergabung juga pada sore hari ini. Baik, kita sapa. Ada Mas Peter Sirer Setiawan yang akan berbagi pengalaman. Hai Mas Peter. Halo, hai. Selamat sore semuanya. Selamat sore Mas Peter. Sehat Mas, saya tahu nih sedang
sedang bertahan di hari ini gitu ya. Sehat, Puji Tuhan, kebetulan saya baru dapat hasil PCR saya kemarin. Saya udah negatif sih, udah sembuh. Alhamdulillah, keren. Alhamdulillah. Keren. Jadi udah nggak isoman nih ya sekarang ya. Udah bebas. Baru tadi pagi saya bisa dapat Waduh, hasilnya. luar biasa. Terima kasih Mas Peter. Terus yang kedua ada Tiffany. Tiffany mana? Hai Tiffany. Hai, apa kabar semuanya? Oke, Tiffany. Tiffany sudah bergabung juga. Baik, kita sebelum kita menyapa langsung, kita dengarkan dulu ya. Kita nonton dulu deh profil dari Mas Peter. Oke. Diperhatiin videonya ya, nanti ada pertanyaan juga nih dari video-video. Itu tadi kalau Tiffany kita sudah dengar suaranya gitu ya.
Nah, kalau Mas Wahyu nih, Mas Wahyu, kebalikan tuh Mas Peter dengan produk Wahyunya gitu ya. Kita perlu tahu nih apa sih produk Wahyu gitu ya. Sebelum nanti Mas Peter akan cerita, kita tonton dulu video profil Mas Wahyu. Tungguin ya, tungguin dan disimak karena akan ada hadiah juga dari 3 video yang tadi ditayangin. Silakan, berikut adalah profil dari Wahyu. Di kota-kota besar, warung makan memegang peranan penting dalam masyarakat. Setidaknya ada lebih dari 35.000 warung makan yang tersebar di Jabodetabek. Pemilik warung makan mulai bekerja sejak dini hari. Mereka berbelanja ke pasar, meracik bahan, dan memasak, hingga menjajakan masakannya. Semua itu mereka lakukan sendiri, mulai dari menyediakan persediaan barang, hingga mengatur keuangan yang masih sangat konvensional. Hal ini yang mendorong Wahyu membuat revolusi baru bagi warung makan yang ada. Kami mempermudah para pemilik warung makan untuk memesan bahan baku. Kami memberikan pembimbingan bagaimana mereka mengelola keuangan, serta pelatihan bagaimana melayani pelanggan yang baik. Salah satunya Warteg Haji Sori, warung makan yang telah dikelola selama 4 generasi ini berdiri sejak tahun 1986. Bersama dengan 2 orang anaknya, Pak Sutrisno mempertahankan bisnis warisan kakeknya. Dulu, kami kesulitan mengatur waktu dan keuangan. Tiap pagi buta harus pergi ke pasar untuk beli bahan baku. Sampai rumah langsung dimasak untuk dijual. Masakan matang langsung dibawa ke warung dan berjualan dari subuh sampai malam hari. Saat warung tutup, kami harus menghitung laba hari itu. Capek rasanya, tidak ada waktu untuk istirahat. Wahyu hadir dan menawarkan warung makan sebuah sistem untuk mempermudah pekerjaan mereka. Dengan aplikasi Wahyu, Pak Sutrisno dapat memesan bahan baku yang dibutuhkan warungnya tanpa perlu pergi ke pasar. Sistem point of sales memudahkan pencatatan keuangan warung dan terhubung langsung dengan catatan persediaan Warteg Haji Sori. Pak Sutrisno tidak perlu ke pasar tiap pagi. Cukup memesan bahan yang dibutuhkan dari aplikasi Wahyu, barang langsung diantar di hari berikutnya. Bersama Wahyu, Pak Sutrisno selangkah lebih dekat dengan mimpi mereka berangkat haji dan memiliki rumah untuk keluarga besar di kampung. Mereka bersuka cita, warung makan konvensional tetap mendapat manfaat dari kemajuan teknologi. Dan percaya, bisnis ini akan terus bertahan bahkan sampai ke cucu dan cicitnya. Baik, tadi sudah ada 3 video siap-siap on cam ya. Yang mau jawab pertanyaan, saya punya pertanyaan nih. Siapa yang berani jawab? Pertanyaan pertama, di mana Mas Peter? Di mana Mas Peter? Ayo apa? Di mana Mas Peter kuliah? Tadi ada gambarnya tuh. Teng 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 teng. Mago School of Advertising. Ya, dia. Oke, dia. Ayo, kamu benar-benar menonton dengan hikmat ya. Nah, dia kamu chat japri ke Mas Rehan ya, kasih nomor handphone ya. Oke, Bu. Terima kasih. Yang berikutnya, sebutkan tadi di videonya Tiffany ada beberapa lagu Tiffany, ada judulnya juga tuh. Sebutkan salah satu aja judulnya. Saya Bu. Selena, silakan. Selena. Nikmatmu, Bu. Siapa? Nikmatmu, Bu. Nikmatmu. Oke. Udah Rahmat, sabar. Ntar masih ada pertanyaan lagi ya. Kamu siap-siap aja. Selena, kamu kontak Mas Rehan Jambi ya untuk dapat hadiah ya.
Siap-siap nanti bikin pertanyaan karena Mas Peter bukan cuma teori gitu ya, tapi sudah saya lihat juga di dekat rumah saya ada spanduk Wahyu juga loh Mas, wartegnya gitu ya. Jadi bukan cuma teori, sudah implementasi di lapangan. Tiffany juga nggak cuma nyanyi tapi juga bisnis fashion. Jadi kamu siapin pertanyaan selain banyak hadiah ya dari para pendukung kegiatan ini. Satu lagi pertanyaan. Ahmad yang tadi yang kebagian siap-siap ya. Siapa nama member of Wahyu yang tadi ada di video? Saya Bu. Sebentar. Sutrisno, Riyad nih. Oke, Riyad nih kamu. Nggak di on. Ya, kamu ini ya. Kamu hubungi Mas Rehan Jordi untuk memberikan nomor handphonemu ya. Baik, Bu. Japri, sip. Selamat. Wah, luar biasa nih. Saya senang nih. Peserta hari ini sangat semangat sekali ya. Ini pakai Remi ini. Oh, bisa. Nang. Mute, sorry, tolong mute. Pakai Remi ini. Baik, di-mute dulu ya. Nanti kalau pas pertanyaan baru dinyalain lagi ya. Kurang lebih kita punya 32 hadiah. Dan udah habis 11, jadi kamu jangan khawatir, masih ada 20 sekian lagi. Jadi pastikan kamu menulis pertanyaan di room chat, karena akan dijawab nanti oleh Mas Peter dan Tiffany. Talk show ini bentuknya adalah talk show, jadi tidak akan ada presentasi, kita akan benar-benar diskusi, akan dibagi dalam 4 sesi. Sesi pertama, izinkan saya yang bertanya kepada Mas Peter dan Tiffany. Sesi kedua, nanti saya akan buka pertanyaan, jadi kalian siapkan pertanyaan di room chat karena banyak hadiah voucher. Sesi ketiga juga pertanyaan buat kalian. Terus nanti akan sesi keempat adalah closing statement dari Mas Peter dan Tiffany. Siap semua? Kita dengerin dulu ya, kita mulai talk show kita sore hari ini. Mas Peter dan Tiffany. Yang pertama, saya mau nanya nih. Kalau saya mau nanya ya, sebentar. Saya mau nanya, Mas Peter dulu nih. Jelaskan apa aktivitas saat ini nih Mas, dan kenapa memilih menjadi pewirausaha di usia muda? Kalau boleh tahu saat ini berapa, ketika mulai usaha usianya berapa? Ya, jadi pertanyaannya apa aktivitasnya dan kenapa memilih jadi pewirausaha? Ya, terima kasih buat pertanyaannya, Mbak Nur. Salam kenal semuanya. Mungkin tadi udah kenal juga dari kenal saya siapa dan Wahyu itu apa. Nah, kalau misalnya ditanya kesibukannya apa, saat ini memang saya sibuk untuk ngurusin startup saya yang satu itu, gitu ya. Jadi memang sehari-hari, bahkan yang namanya pengusaha itu nggak ada kata libur sebenarnya. Jadi kayak hari ini, hari Sabtu, hari besok, hari Minggu juga kita harus selalu pikirin gitu ya. Beda sama karyawan. Kalau karyawan mungkin ada jam kerjanya, tapi kalau ya wirausaha ini nggak ada jam kerjanya. Karena kita harus selalu berpikir kapanpun, dimanapun, bagaimana membuat usaha kita bisa bukan cuma bertahan, tapi juga bisa lebih maju lagi. Jadi kalau misalnya ditanya, saya masih ngurusin Wahyu aja, dan kalau misalnya aktivitas saya weekend seperti ini, Sabtu Minggu, biasanya itu ajang saya sama keluarga dan juga sambil merefresh kembali gitu ya, kira-kira di luar sana ada apa yang menarik dan hal-hal yang mungkin bisa membuat usaha saya semakin maju gitu. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu, khususnya Sabtu Minggu, it's time for me to refresh. Kira-kira apa sih yang bisa buat pribadi saya maju dan usaha saya maju gitu. Jadi masih ngurusin Wahyu, ngurusin istri 1, 2 anak gitu ya. Jadi jangan sampai terbalik ya angkanya ya. Jadi istri 1, 2 anak. Terus kemudian saya ngurusin apa lagi ya? Saya ada beberapa organisasi memang. Kebetulan saya lagi bentuk satu organisasi yang baru gitu ya. Organisasi Ketua RT RW Indonesia. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang keluarganya
seorang ketua RT RW boleh nih gabung sama organisasi saya. Kemudian saya juga ketua pembina yayasan juga. Saya ada yayasan yang namanya Yayasan Saluran Berkat Mandiri. Nah, ini mungkin cocok nih juga buat teman-teman. Yayasan kami memang ingin membuat supaya semua orang ini bisa menjadi wirausaha gitu. Sekarang kita lagi ada program untuk memberikan kesempatan orang-orang untuk kita latih buat mereka bisa jadi wirausaha. Jadi seru banget nih. Siapa tahu kita bisa kolaborasi buat ke depannya gitu. Kembali ke Mbak Nur. Ya, masih di mute, Mbak. Jumat, Sabtu, Ya. Minggu buat nge-refresh ya Mas ya. Wah, Yes, luar yes. biasa. Mencari lagi apa lagi yang bisa dikerjain gitu ya. Betul, betul. Mulai usaha dari umur berapa sih Mas? Oh ya, usaha. Nah, kebetulan saya mulai usaha tuh emang otak dagang dan bisnis itu udah dari kecil sebenarnya ya. Jadi saya masih ingat saya pernah jualan barang itu ke teman-teman kelas itu kelas 3 SD itu. Jadi dari SD memang udah ada jiwa dagang gitu ya. Tapi yang membuat itu mungkin juga karena pengaruh lingkungan. Jadi keluarga saya memang rata-rata itu pengusaha gitu ya. Terus kemudian saya juga jadi terbawa. Jadi saya punya pandangan bahwa wah memang saya harus jadi pengusaha. Jadi dari saya duduk di bangku sekolah juga saya pemikirannya saya suatu saat saya harus jadi pengusaha. Nah, saya jadi usaha pertama saya itu di umur 20, bisa dibilang 20 tahun kali ya gitu. Jadi di umur 20 tahun saya mulai usaha pertama saya itu saya jualan baju. Sebenarnya bukan jualan ya, saya jualan jasa pembuatan seragam. Gitu. Jadi saya bikin baju-baju seragam untuk restoran, untuk hotel, untuk pabrik dan sebagainya yang butuh baju seragam untuk di perusahaan mereka. Oke, jadi 20 tahun, sekarang saya umur 37 gitu ya. Jadi udah 17 tahun berarti ya kurang lebih. Jadi udah dari kecil, cuma seriusnya itu di 20 tahun dan udah 17 tahun memilih menjadi pewirausaha ya Mas? Ya, betul. Oke, thank you, keren banget. Yang mau nanya silakan ya, nanti tulis di room chat, nanti saya bacakan pertanyaan-pertanyaannya dan jangan lupa akan ada hadiah. Sebelum ke penanya teman-teman, saya ke Tiffany Kenanga. Di mana saat ini apa aktivitasnya dan udah mulai punya jiwa wirausaha sejak kapan sih? Untuk usaha aku sekarang, aku ada 3 bisnis secara keseluruhan. Pertama Tiffany Kenanga Made for You, itu untuk bisnis fashion aku. Terus ada Tiffany Kenanga Signature untuk sepatu, tapi kita nggak produksi sendiri. Jadi kita kerjasama dengan salah satu perusahaan nasional untuk memproduksi sepatu. Lalu terakhir aku udah mau mulai menggeluti dunia food and beverage. Jadi aku kerjasama dengan salah satu brand, All Pops Coffee, untuk bikin cafe nanti coming soon di daerah Ampera. Dan kalau ditanya mulai kapan ada jiwa wirausahawannya sih dari kecil ya kayaknya ya, karena dari aku umur 4 tahun aku udah lihat orang tua aku dua-duanya berbisnis. Aku melihat mereka gimana cara mereka berhadapan dengan orang-orang banyak, dengan banyak tipe orang juga gitu. Jadi secara nggak sadar itu tumbuh dalam diri aku sejak aku kecil dan akhirnya baru bisa terrealisasikan di tahun 2017 saat aku umur 17 tahun. Gitu. Oke, jadi memang jadi pewirausaha itu emang mesti dari kecil ya bakatnya ya. Saya jadi ingat kalau dulu nih angkatan saya nih, saya kayaknya ya walaupun kita selisih 1-2 tahun gitu ya, tinggal mau kali 5 atau kali 10 gitu kan. Nah, kalau dulu kita suka
lulus cari kerja dulu gitu kan, cari kerja, terus ntar kalau udah mau tua baru buka usaha gitu ya. Ternyata udah harus dari kecil kita mulai gitu ya. Nah ini bagi teman-teman yang ini rata-rata kayaknya usia kuliah gitu ya, ini gimana nih mau memulainya nih? Udah ada banyak pertanyaan di saya di room chat, saya bacain satu-satu. Ini ada pertanyaan pertama dari Kenichi Satria Kava. Itu nanya, Kenichi Satria Kava bertanya, Mas Peter, saya seorang disable. Bagaimana cara merintis startup dan cara mendapat angle investor pertama? Nah, pertanyaannya luar biasa loh. Silakan Mas Peter, langsung jawab. Wah, ini kalau ditanya, ini sebenarnya pertanyaannya menarik. Sih kelihatannya sederhana, tapi kalau dijelasin bisa 2 semester. setengah jam sendiri. Oh, ya. Kirain 2 semester. Ya, jadi gini, startup itu sebenarnya kan perusahaan rintisan gitu ya. Sekarang jadi sebuah jadi sebuah istilah yang jadi common karena kita lagi di zaman industri digital yang memungkinkan segala sesuatu bisa menjadi lebih cepat gitu ya pertumbuhannya. Nah, saran saya ketika kita mulai suatu usaha, baik mau digital ataupun tidak gitu ya, yang pasti kita harus tahu bahwa kita hadir untuk memecahkan masalah gitu ya. Kita harus hadir untuk memberesi sebuah permasalahan. Jadi saran saya adalah pertama kali kalian harus tahu masalahnya apa yang mau dibereskan. Masalah apa yang sampai orang rela untuk membayar kalian sehingga itu menjadi sebuah transaksi bisnis gitu kan. Jadi coba lihat masalah yang sangat-sangat membuat orang sakit gitu ya, yang kalian bisa berikan solusi yang terbaik buat mereka sehingga mereka mau bayar berapapun mereka rela gitu. Jadi dan alangkah baiknya kalau permasalahan itu kalian yang alami sendiri sehingga kalian ada sebuah rasa penasaran dan rasa ingin membereskan masalah tersebut karena kalian alami sendiri. Jadi kalau misalnya ditanya dari sisi investor gitu ya, pasti mereka lihat oke, problem apa nih yang ingin dibereskan gitu ya. Problem ini seberapa sakit ya sehingga orang ingin rela mau bayar berapapun untuk membereskan problem ini. Kemudian kira-kira dari si inisiator atau si foundernya ini apakah punya seberapa besar ingin menyelesaikan masalah itu. Karena itu kenapa diambil angle dari masalah lebih baik dari foundernya tersebut gitu ya. Nah, kemudian biasanya dilihat lagi seberapa besar marketnya gitu ya. Apakah marketnya ini besar dan bisa terus bertumbuh gitu. Jangan sampai ternyata tidak ada orang yang mau bayar dan marketnya juga nggak besar, sangat terbatas gitu ya. Jadi bisnis pun jadi ada batasnya dan atau segitu-segitu aja. Dan kurang lebih kayak gitu ya. Nah kalau bisa ditanya bagaimana cara mencari investor, sebenarnya itu ada beberapa tahap di startup gitu ya, ada fase-fasenya sebenarnya. Jadi ada fase di awal sekali biasanya kita sebutnya fase angel investor ya, di mana kalian baru punya ide, terus kemudian ingin coba menjadikan ide yang tadinya cuma di angan-angan doang supaya bisa dijadikan secara nyata gitu ya. Jadi sebuah produk gitu ya. Nah, ini biasanya fase angel investor ini kenapa disebut angel? Karena mereka adalah malaikat penolong yang rela untuk mengeluarkan biaya padahal kalian belum punya apa-apa gitu ya. Nah, biasanya ini bisa datangnya dari teman gitu ya, orang tua, kalian yang mungkin kenal gitu, yang percaya sama kalian gitu. Jadi makanya kenapa di fase awal ini kredibilitas founder itu sangat penting. Jadi kalau misalnya ditanya, kalau misalnya kita ingin mencari investor atau mendapatkan investor, penting yang namanya rekam jejak dari founder gitu ya. Jangan sampai kalian nih punya rekam jejak yang
kurang baik gitu ya, suka nilepin uang gitu ya, utang nggak dibayar, kemudian kerjaan nggak pernah diberesin sampai tuntas dan sebagainya. Jadi kredibilitas itu penting banget, makanya itu modal awal untuk mendapatkan investor. Jadi makanya di fase awal adalah fase angel investor. Nah, selanjutnya adalah ketika produknya udah jadi, biasanya produknya kita test the market gitu ya. Produknya test the market, nah itu juga butuh investor yang lain. Nah, ketika produknya udah proven, udah siap untuk di scaling up gitu ya, artinya butuh modal marketing yang besar untuk kita taruh di iklan supaya semua orang tahu. Nah, itu biasanya butuh investor yang tahap lain. Jadi memang ada beberapa tahap. Jadi kalau misalnya baru mulai, let's focus on yang tadi saya bilang gitu ya. Tentukan kira-kira problem apa yang ingin dibereskan, dan memang problem itu nggak cuma kalian doang yang rasakan, tapi pastikan orang lain juga merasakan hal itu gitu, dan pastikan orang-orang rela untuk membayar gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Kalau bisa dijabarin lagi nanti bisa panjang lagi. Nanti kita bisa, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang mirip di selanjutnya ya. Gitu. Silakan Mbak Nur. Oke, thank you Mas. Betul, kayaknya 2 SKS Mas, 6 pertemuan ya kayaknya. Kayaknya ini bakalan seru. Sebetulnya kalau pertanyaan ini saya lihat udah ada 12 list pertanyaan, kayaknya akan dibikin talk show sesi 2 gitu ya. Ntar dengan judul-judul yang lebih detail. Karena udah ada yang nanya gimana stok bahan pangan dan segala macam gitu ya. Sementara temanya masih gali potensi gitu. Nah, oke, kita saya akan pilih-pilih beberapa pertanyaan ya. Jadi tadi pertanyaan berikutnya dari sebentar yang ini. Nah, ini nanti kayaknya nggak cuma buat Mas Peter tapi buat Tiffany juga. Apa goals yang diharapkan? Nah, kalau Mas Peter, apa goals dari Wahyu nih? Dan bagaimana tips menghadapi kompetitor? Nanti kalau Tiffany apa goalsnya, dan bagaimana kalau fashion juga kan kompetitornya banyak nih, gimana menghadapi kompetitor. Mas Peter dulu silakan. Ya. Wah, ini pertanyaan bagus ya. Biasanya memang jadi seorang wirausaha ini memang harus ada goalnya ya. Jadi tahu nih kapal kita mau dibawa kemana sebenarnya. Nah, goalnya Wahyu dari awal sampai sekarang kita masih sama. Kita ingin fokus membawa UMKM kuliner ini bisa menjadi naik level gitu ya. Nah, fokusnya kita salah satunya tentu warung makan ya, UMKM kuliner di Indonesia. Kita tahu UMKM kuliner di Indonesia kayak warung makan ini kondisinya kayak tadi, kayak Pak Trisno ya. Mereka sedih sekali gitu, dari dulu segitu-gitu aja. Dan padahal kita tahu bahwa potensi warung makan ini besar banget. Pasti di sini ada 232 partisipan. Saya percaya sebagian besar atau bahkan mungkin semuanya pasti pernah makan di warung makan tradisional gitu. Nah, mereka punya peranan penting dan sentral terhadap ekonomi Indonesia gitu. Nah, kita pengen supaya mereka ini dengan adanya teknologi, mereka bisa adaptasi teknologi itu. Jadi bukannya menghindari, bukannya nanti malah mereka tertinggal oleh zaman, tapi mereka malah bisa beradaptasi dengan teknologi. Mereka bisa gunakan agar teknologi itu bisa membuat segala sesuatu di dalam operasional mereka jadi lebih mudah, lebih efisien, bisa lebih benefit lagi gitu ya. Nah, makanya goalnya kita tuh, saya tuh kalau saya tutup mata gitu ya, saya kalau tutup mata saya bayangin di Indonesia ini warung makan tradisional semua tempatnya bersih, semua tempatnya nyaman, semua tempatnya nyaman buat customer tanpa mereka harus takut apa yang mereka makan. Kemudian mereka masing-masing mereka bisa sejahtera. Karena mereka begitu sejahtera, mereka akhirnya bisa memberi makan orang-orang yang mungkin nggak mampu gitu ya. Jadi akhirnya bisa mensejahterakan pemilik warung, dan karena pemilik warung sejahtera bisa membantu orang-orang yang mungkin kekurangan akses makanan gitu ya, seperti orang-orang yang tidak mampu gitu. Sehingga kita ingin melihat
salah satu goalsnya yayasan kami juga adalah supaya di Indonesia ini tidak ada lagi orang-orang yang kelaparan sebenarnya gitu. Seperti itu. Baik. Oke. Semoga menjawab ya. Ya, terima kasih Mas Peter. Itu saya baru tahu loh filosofi terakhirnya ya. Ternyata biar nggak ada lagi orang yang kelaparan. Itu simple tapi sangat spiritual menurut saya gitu ya. Oke. Ya, mungkin saya tambahkan, mungkin karena itu Mbak, dari awal memang kita udah punya konsep Wahyu menjadi saluran berkat, makanya nama PT-nya pun PT Wahyu Saluran Berkat, supaya lewat warung-warungnya kita bisa memberkati orang-orang yang tidak mampu gitu sebenarnya. Oke, baik, terima kasih ya. Jadi goals adalah hal yang penting bagi seorang pewirausaha, terutama pewirausaha pemula ya. Mau kita bawa kemana nih gitu ya. Betul. Oke. Tiffany, pertanyaannya sama tuh, gimana goalsnya dan gimana menghadapi kompetitor. Tahu sendiri ya, fashion, penyanyi kayaknya banyak banget gitu. Silakan Tiff. Pada awalnya sebenarnya bisnis Tiffany Kenal Mevori itu adalah suatu bentuk aktualisasi diri ya, dalam artian pada saat aku pertama kali masuk ke dunia musik, aku kira nyanyi itu hanya sekedar ya suara oke, lagu oke, tapi ternyata aku salah besar. Ternyata penampilan itu sangat dibutuhkan dan sempat ada trial error dalam aku berdandan gitu. Jadi sebenarnya tujuan awal dari bisnis ini adalah bentuk aktualisasi dari keinginan aku ingin menunjukkan jati diri aku lewat pakaian. Tapi saat aku udah mulai berkecimpung di dunia sana, aku ngerasa Tiffany Kenal Mevori ini tujuannya adalah memberikan wadah untuk orang-orang yang berhijab seperti aku, walaupun sebenarnya bisnis ini nggak cuma buat orang-orang yang berhijab aja, tapi Tiffany Kenal Mevori ini bisa memberikan wadah untuk orang-orang yang berhijab tapi tetap ingin trendy, tetap ingin bergaya gitu. Dan kita ingin memberikan sesuatu yang made for you atau dibuat khusus untuk teman-teman semua, dalam artian kita sangat jaga eksklusivitasnya. Kita ingin saat teman-teman menggunakan paket Tiffany Kenal Mevori, teman-teman bisa merasa seperti menjadi diri kalian sendiri, menjadi versi terbaik dari diri kalian sendiri. Dan untuk kompetitor sendiri, sebenarnya saat kita mengeluarkan produk atau saat kita berbisnis, pasti kita dibandingin dengan kompetitor kita gitu. Dan menurut aku, saat kita berbuat bisnis dan gak ada kompetitor, bisnis kita dikit kemungkinannya untuk dilirik sama masyarakat gitu. Jadi menurut aku kompetitor itu adalah suatu motivator juga, motivasi untuk kita menggali potensi diri. Gimana nih caranya biar bisnis kita tuh bisa lebih bisa memiliki inovasi yang nggak dimiliki sama bisnis-bisnis lain. Jadi kompetitor itu adalah suatu wadah juga biar bisnis kita bisa dilirik oleh orang lain. Jadi kompetitor adalah semangat ya, jadi sahabat untuk maju bersama sebetulnya, bukan saingan gitu ya. Kalau saya suka nyebutnya ikan hiu gitu ya, sehingga membuat kita terus bergerak jadi sehat gitu. Oke, saya tadi cek ada pertanyaan, dia bilang kalau nih dari Majalengka, Dini Melinda nanya bagaimana peluang usaha yang cocok untuk mahasiswa. Silakan, kali ini mungkin Tiffany dulu, baru Mas Peter ya, karena Tiffany mahasiswa juga nih. Silakan Tiffany. Sebenarnya kalau peluang bisnis untuk mahasiswa sih zaman sekarang banyak banget, apalagi sekarang kan udah era digital banget gitu. Jadi kalian untuk bisnis sendiri, kalau di bidang yang aku ketahui adalah bisnis fashion, kalian bisa bikin thrift shop sekarang atau rework clothes kalau misalkan kalian memiliki skill atau spesialisasi di sana. Itu juga bisa menjadi cara untuk kalian mengumpulkan modal untuk membesarkan bisnis kalian juga, atau kalian bisa menjadi reseller atau dropshipper skincare atau bisnis fashion yang sudah ada merek ya, seperti mungkin H&M atau Uniqlo yang sudah pasti ada pasarnya, dan juga kalian bisa bisnis
frozen food dan sebagainya yang bisa dibikin di rumah tanpa modal yang banyak juga dan bisa ditemukan di mana aja. Palingan itu sih bisnis-bisnis yang sekarang anak-anak seumuran aku jalani. Kalau jadi reseller Tiffany Kenanga, boleh nggak? Boleh banget. Itu salah satu cara mencari jaringan juga. Jadi jika produk kalian belum dikenal oleh orang, cara mencari jaringan biar vendor atau investor penasaran nih sama produk kalian, ini banyak banget nih resellernya, dropshippernya. Kalian bisa menjadi reseller dan dropshipper juga dari Tiffany Kenanga Made for You. Itu salah satu cara awal aku untuk mencari jaringan biar produk aku bisa sampai Makassar, bisa sampai Aceh, bisa sampai Kalimantan. Seperti itu. Oke, keren. Thank you, Tiffany. Mas Peter, nah, Ya. pertanyaannya sama tuh. Ini kalau mahasiswa gimana nih mau mulai usaha nih? Kalau saya tadi udah dijelaskan dengan baik banget oleh Tiffany ya, apa aja yang mungkin bisa dilakukan oleh kalian sebagai mahasiswa gitu. Kalau dari saya sih sebenarnya buat saya sebagai mahasiswa berarti kalian harus tahu posisinya bahwa prioritas pertama itu adalah kalian kuliah gitu kan. Jadi jangan sampai terbalik gitu, jangan sampai nanti kalian wirausaha sampai melupakan kuliahnya kalian gitu. Jangan sampai nanti wirausaha malah akhirnya kuliah kalian jadi nggak kelar-kelar gitu ya. Jadi prioritas pertama tetap kuliah gitu ya. Nah sambil kuliah itu coba dilihat dari segi waktu, dari segi skill, dari segi kompetensi, apa yang kira-kira cocok dengan kalian gitu ya. Kalau mungkin memang kalian bisa karena waktunya kalian terbatas, tadi Tiffany juga udah bisa menjelaskan banyak sekali. Kalian bisa jadi dropshipper, kalian bisa mungkin kalau saya di bidang kuliner, kalian bisa jualan virtual franchise gitu ya, dari tempat kos kalian, dari dapur kalian gitu ya. Dengan banyaknya pertumbuhan online food delivery dan sebagainya, ini juga jadi sebuah peluang yang menarik sebenarnya. Jadi kalau saran saya sebenarnya coba dihitung-hitung lagi dengan kapasitas kalian sebagai mahasiswa yang tidak mengganggu fokus kalian untuk menyelesaikan pendidikan kalian gitu. Oke, jadi nggak boleh juga ya menomorduakan sekolah ya, karena sekolah juga bagian dari investasi ya, gitu ya Mas Peter ya. Betul, karena banyak banget yang keasikan nih Mbak Nur, keasikan kerja, keasikan ini sampai akhirnya kuliahnya dan pendidikannya nggak kelar-kelar gitu. Nah, ini satu pertanyaan lagi, kita masih punya waktu 3 menit sebelum ke sesi berikutnya, karena ada banyak yang mau lewat gitu ya di sesi kita ini, para pendukung kita mau muncul. Ada satu pertanyaan lagi, ini untuk Kak Tiffany dan juga Mas Peter nih ya, dari Aprilia Tripurnamasari. Aprilia bertanya, bagaimana meyakinkan diri untuk memulai bisnis? Saya sudah menggeluti beberapa bisnis, namun tidak bertahan lama. Apa harus konsisten dulu atau kecemplung dulu? Nah, gitu ya, pertanyaannya gitu ya, untuk bertahan lama, konsisten atau kecemplung nih, mana yang harus didahulukan? Mas Peter yang sudah lebih awal bergelut di dunia usaha, silakan Mas. Ya, sebenarnya konsistensi, komitmen itu sebuah hal yang penting ya ketika kita menjalankan usaha gitu. Kenapa sih banyak yang mungkin tidak berhasil? Karena begitu bertemu sebuah masalah, mereka langsung menghindar. Mereka langsung nggak berusaha untuk memecahkan masalah tersebut. Akhirnya mencoba peluang usaha yang lain. Ketemu peluang usaha yang lain, ada masalah lagi, akhirnya menyerah lagi, pindah ke peluang usaha yang lain, dan seterusnya gitu. Jadi sebenarnya ini lebih ke bagaimana kita bisa mempunyai mental dan attitude untuk penasaran sama masalah sebenarnya gitu. Mental yang suka sama masalah sebenarnya gitu, bukan menghindari masalah, itu yang paling penting. Jadi harus punya perasaan yang getol, aduh ini penasaran nih, kenapa sih kok ini nggak bisa berhasil, kenapa sih gitu. Jadi mengasah otak kita untuk terus berinovasi, mengasah otak kita untuk terus
mencari tahu jawaban untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Padahal itu sebenarnya adalah sesuatu hal yang positif buat kita ketika kita menemui masalah. Kenapa? Artinya ketika kompetitor ingin memasuki bisnis tersebut, mereka juga akan menemui masalah yang sama dan kalian udah terlebih dahulu menemukan jawabannya sebenarnya gitu. Sehingga kalian udah jauh lebih unggul di depan dibanding kompetitor yang baru masuk gitu. Tapi kalau kalian begitu menemukan masalah kalian langsung menghindar, otomatis ya akan ada kompetitor yang mungkin mereka lebih tekun, mereka lebih berinovasi dan mereka yang lebih berhasil gitu. Jadi makanya kenapa saya selalu bilang banyak yang mengeluh atau yang komentar, itu kan ide itu saya udah pernah pikirin, itu kan saya udah pernah coba, itu kan gue pernah tuh gitu ya. Bedanya adalah pada saat kalian mulai dan mau coba, kalian udah nyerah duluan dan mereka tetap berusaha untuk menjadikan yang berhasil gitu. Jadi makanya saran saya adalah bisa jadi itu karena kalian nggak punya passion di sana gitu ya. Kalian memang itu bukan sesuatu hal yang meresahkan kalian sehingga ketika kalian nggak berhasil di sana, oh ya udah deh nggak apa-apa gitu. Makanya kenapa kalian harus mencari sebuah permasalahan yang itu merupakan permasalahan kalian pribadi, yang merupakan keresahan kalian. Jadi ketika kalian nggak berhasil, kalian tetap berusaha untuk membereskan itu gitu. Contoh misalkan kayak teman saya gitu ya, dia punya startup yang donor darah karena dia pernah kehilangan teman karena susah cari darah gitu ya, susah cari donor, sehingga dia punya keresahan bahwa waduh jangan sampai orang-orang lain punya masalah seperti dia dan akhirnya kehilangan orang yang disayanginya juga. Jadi dia akan terus berjuang supaya orang-orang bisa dengan mudah mendapatkan darah. Jadi itu gitu ya, harus ada keresahan yang membuat kalian pengen membereskan itu. Jadi jangan sampai kalian cuma sekedar ikut-ikutan tren dan sebagainya, tapi benar-benar dari hati kalian, dari keresahan kalian, sehingga itu yang membuat kalian bisa berkomitmen untuk bisa membereskan masalah tersebut. Thank you Mas Peter. Saya baru dapat satu clue loh. Saya kira nulis skripsi aja yang penuh berangkat dari masalah. Kirain menulis karya ilmiah aja yang harus berangkat dari masalah. Ternyata usaha pun harus berangkat dari masalah gitu. Iya, semuanya dari masalah sebenarnya. Dan kita senang banget kita tinggal di Indonesia yang punya banyak masalah. Banyak gitu. masalah. Jadi, Ya, banyak peluang gitu banyak buat kita peluang. semua bereskan, ya kan? Setuju. Oke, thank you Mas Peter. Tiffany gimana nih Tiffany nih? Sebenarnya semuanya udah dijelaskan, yang aku pengen ngomongin udah dijelasin semua sama Kak Peter. Terima kasih banyak. Tapi aku setuju banget, positive mindset itu saat berbisnis sangat penting, juga passion gitu. Karena mau kita tahu-tahu udah jalan 2 bulan, 3 bulan bisnis, nggak ada masalah, tapi kamu nggak ada passion gitu, kamu lama-lama juga males lah segala macam gitu kan. Tapi saat kamu punya passion, kamu menghadapi masalah, seperti yang dibilang Kak Peter tadi, pasti kamu memiliki rasa atau gairah untuk tetap ngulik-ngulik ini salahnya di mana nih segala macam gitu untuk mencari ini kurangnya diri kita tuh apa gitu. Dan satu lagi mau aku tambahin, saat kita memiliki passion gitu ya, pastiin passion kamu itu memiliki kualitas yang dibutuhkan sama orang. Jadi skill dan spesialisasi kamu ini memiliki sesuatu yang bisa dijual, yang bisa menghasilkan, karena salah satu tujuannya juga ke sana gitu. Jadi itu aja sih, pastiin passion yang kamu punya, yang kamu miliki itu memiliki kualitas dan kamu asah terus passion tersebut. Jadi passion kamu itu bisa dibutuhkan oleh orang. Oke. Thank you Tiffany yang sudah berarti positive mind itu juga penting ya di dalam berwirausaha. Baik, ini pertanyaan masih banyak banget. Kayaknya memang
entah nambah sesi YBT, kayaknya kita perlu bikin beberapa sesi lagi ini karena seru banget. Sebelum masuk ke sesi berikutnya, sambil saya memilah, sambil meregangkan tangan, tapi jangan kemana-mana. Isi daftar hadir sudah ada di room chat, daftar hadirnya, karena kami selain mencatat data teman-teman, kami juga akan memberikan sertifikat yang diberikan kepada para peserta ya. Jadi daftar hadir ada di room chat. Sambil mengisi daftar hadir, kita lihat teman-teman kita yang mendukung dalam kegiatan Yayasan Beasiswa Trisakti. Link daftar hadir akan kembali di posting lagi ya, mungkin bagi yang baru bergabung karena sinyal naik turun ya. Berikut video teman-teman kita yang mendukung kegiatan ini. Silakan. Bentar, aku mau pasang mode gelap dulu. Hari ini ku hirup udaramu lagi, kau limpahkan berkah serta rizkimu kembali, nikmat manakah lagi. Baik, terima kasih kepada Bank Mega Syariah, kepada Dian Kenanga, Totok Aura, kepada Tiffany Kenanga, Made for You, Taksasila Edukasi Insani, Yayasan Beasiswa Trisakti, Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, Trisakti School of Management, Institut Transport and Logistik Trisakti. Masih saya buka lagi di room chat, masih seru, ada pertanyaan. Tapi sebelum pertanyaan, saya mau bagian hadiah lagi nih, bagian hadiah lagi. Pertanyaannya tadi ada clue yang saya garis bawahi, saya underline ketika Mas Peter bicara. Ternyata bukan cuma di karya ilmiah gitu ya, di wirausaha itu pun ada perlu cari titik-titik supaya wirausaha kita bisa survive. Apa katanya itu? Silakan. Yes, Dri Ananto, silakan jawab. Jawabannya adalah masalah. Masalah. Oke, terima kasih Mas Triananto, tolong menghubungi Rehan Jordi untuk mendapatkan. Nanti dikirim boleh ya Bu, saya di Purworejo. Boleh. Nanti silakan kontak. Oke, selanjutnya ada satu kata juga yang menjadi kata clue dari Tiffany ketika tadi mengucapkan kata terakhir bahwa seorang pewirausaha itu harus titik main. Saya lagi boleh Bu? Saya Bu. Boleh. Ya Adam Saputra, silakan. Entrepreneur main Bu. Bukan, kurang tepat Adam. Ya, Elsa Dai. Mindset ya Bu? Bukan, kurang tepat. Dara. Saya Bu. Dara, silakan Dara. Open minded. Kurang pas. Titik main. Luis Bu. Ya, Luis.
positive mindset, Bu. Yes, positive mind. Oke, thank you, Luis. Yeay. Ya, Luis, nanti kamu tolong chat Japri ke Mas Rehan Jordi ya untuk dicatat kontaknya untuk dapat hadiah. Nah, jadi seru ya. Jadi ternyata semuanya on loh, suara kita tidak menina bobokkan teman-teman ternyata ya, karena terbukti kata-kata clue-nya tercatat dengan baik. Ini masih ada pertanyaan lagi, jangan khawatir, pelan-pelan akan kita baca juga pertanyaannya. Jangan lupa isi daftar hadir. Ada pertanyaan pertama, bagi waktu. Tadi ada tuh. Oh ini nih, sorry. Ada pertanyaan dari Hafian tulisannya ya. Hafian. Mas Peter dan Kak Tiffany, ada tips gak untuk wirausaha pemula agar dapat mengurangi resiko kerugian? By the way, Hafan, kamu boleh muncul gak? Emang udah punya usaha atau udah mulai merintis? Kok udah nanya resiko? Betul gak gitu pertanyaan Mas Peter ya? Kalau udah nanya resiko nih biasanya udah punya usaha nih. Gitu ya Tiffany ya. Nah jadi coba Hafan kamu boleh on biar kelihatan. Iya, hadir. Oke. Silakan, nanti Mas Peter sama Tiffany akan menjawab ya tentang risiko bagi pewirausaha pemula. Silakan, Mas Peter. Ya, salam kenal Hafian ya. Kalau misalnya kita bicara pengusaha atau wirausaha, pasti nggak jauh yang namanya resiko, gitu betul. Tapi bagaimana cara kita bisa meminimalisasi resiko itu sebenarnya ya. Nah, kalau misalnya sebenarnya ada yang namanya validasi market ya. Validasi market itu bagaimana kita bisa mengetes apakah market kita bisa cocok dengan produk kita, mereka bisa terima produk kita, mereka bisa mau beli produk kita, mereka mau rekomendasi produk kita. Jadi di dalam validasi market itu ada funnelingnya sebenarnya. Funneling dari mereka penasaran gak ya sama produk kita gitu, sampai mereka kayak benar-benar suka banget gak ya sama produk kita gitu. Jadi terus kemudian juga harus ada market testing seperti harga dan sebagainya. Jadi paling penting adalah sebelum di launching produk itu atau usaha kalian gitu ya, pastikan bahwa memang market kalian bisa menerima gitu ya. Kesalahan yang banyak adalah khususnya kalau misalnya kita bicara yang sangat produk oriented gitu ya, mereka terlalu getol sama produknya tapi lupa apakah produknya itu dibutuhkan orang atau enggak gitu ya. Jadi jangan sampai ketika di launching ternyata nggak ada yang pakai, ternyata nggak ada yang beli, ternyata nggak ada yang mau keluar uang gitu ya, ternyata mereka merasa kemahalan dan sebagainya. Jadi untuk meminimalisasi resiko tentunya kita harus melakukan tes pasar dulu gitu. Ya mungkin Tiffany bisa bantu nambahin ya. Pada saat pertama kali aku mulai bisnis, kalau secara teknis mungkin aku kurang mengerti ya bagaimana ya. Tapi pada saat itu aku mau produksi baju, habis itu aku main produksi aja kan. Ini mau yang ini, mau yang itu, mau semuanya aku produksi. Sampai orang tua aku bilang stop, kamu salah. Ada yang namanya rekayasa merchandise. Jadi dari situ aku belajar pertama untuk mengidentifikasi masalah dulu, mengidentifikasi resiko, dan aku baru tahu juga ada namanya manajemen resiko. Cuman aku nggak bakal membahas banyak ke sana. Yang aku pengen bahas adalah rekayasa merchandise, di mana rekayasa merchandise itu adalah kegiatan di mana kamu mengkelompokkan produk kamu sehingga produk tersebut mudah dievaluasi. Gitu. Jadi kamu misalkan di fashion business aku mengkelompokkan atasan, lalu di atasan itu aku subkategoriin lagi jadi kemeja, habis itu outer, lalu blue segala macam, lalu aku subkategoriin lagi dari bahan-bahannya gitu. Jadi saat nanti aku seperti kata Kak Peter lempar ke pasar, lalu ada yang laku, habis itu ada yang tidak, aku bisa
itu memudahkan diri aku untuk mengevaluasi kira-kira ini laku kenapa, ini nggak laku kenapa, seperti itu. Jadi dari sana juga hal pertama yang aku lakukan adalah meminimalisir produksi juga gitu. Jadi saat aku pertama kali mendesain baju itu, aku hanya produksi 20-30 pieces gitu. Itu sangat mengurangi kerugian juga, dan itu sekalian tes pasar. Sampai akhirnya produksi 20-30 pieces itu bisa aku jadi strategi marketing, di mana jadilah tagline Tiffany Economic for You yang bisa dibilang tujuan dari produk kita adalah menjaga eksklusivitasnya gitu. Itu bisa menjadi strategi marketing juga. Padahal awalnya itu meminimalisir resiko kerugian itu. Tapi itu lagi rekayasa merchandise lagi itu bisa dikaitkan lagi dengan marketing mix seperti placement produknya, habis itu pricing dan segala macam. Jadi kalau dibahas panjang sih bakal lama lagi, tapi rekayasa merchandise atau mengkelompokkan barang-barang sehingga memudahkan penetrasi pasar itu sangatlah penting dalam berbisnis untuk mengurangi resiko kerugian. Oke, luar biasa. Nanti inget-inget ya, nanti habis ini saya ada pertanyaan dari apa yang disampaikan nomor 2 teman-teman. Tapi saya baca dulu pertanyaan, masih ada tadi kan udah cerita tuh penolakan gitu ya. Tadi Mas Peter cerita tes dulu di pasar, Tiffany cerita tentang penolakan. Nah, ada pertanyaan ternyata dari Kumala, bertanya gimana kalau produk kita mengalami penolakan pasar. Nah, gitu. Jadi apa sih yang dilakukan kalau terjadi penolakan pasar? Silakan, Mas Peter. Ya, sebenarnya bagus ya. Jadi yang paling penting adalah customer feedback gitu. Jadi kita tahu bahwa customer feedback itu atau tanggapan atau inputan mereka itu sangat-sangat berharga sebenarnya. Jadi ketika produk kita ditolak, harus ditanya gitu, kenapa nggak suka, apa yang bikin nggak suka. Kalau perlu yang nggak suka itu kita catat namanya, handphonenya, supaya nanti ketika kita udah improvisasi, kita udah melakukan perbaikan, kita bisa tanya dia lagi gitu, apakah ini itu. Nah, tapi juga harus hati-hati ya, nggak bisa menyamakan gitu. Kita harus hitung juga probabilitas yang bilang jelek sama yang bilang bagus ini berapa gitu. Jadi kalau misalnya contoh 99 bilang bagus gitu ya, yang satu bilangnya nggak bagus gitu ya. Jangan sampai nanti kita ngikutin yang satu yang nggak bagus gitu ya, dan akhirnya merusak ke 99 yang udah bilang bagus gitu. Jadi prinsip itu juga yang harus dilihat gitu ya. Jangan sampai yang minor itu yang akhirnya nanti bisa merusak fokus kalian juga. Jadi pastikan bahwa yang bilang dan yang nolak itu memang target market kalian yang memang kalian tuju gitu ya. Kalau misalnya memang iya, itu kalian harus improve berdasarkan inputan mereka gitu. Tapi kalau bukan, ya udah gitu, fokus ke memang target market kalian yang memang kalian tuju. Siap, terima kasih. Tiffany, gimana tuh? Jawaban aku kira-kira sama sih seperti itu. Jadi kalau misalkan dari 100 orang 99 itu bilang oke, satu orang bilang nggak oke, ya tetap didengarkan. Tapi yang pasti kita akan jangan mendengarkan yang satu orang itu saja gitu. Jadi kita melihat mayoritasnya berkata seperti apa. Tapi feedback dari konsumer kita emang sangat-sangat penting juga. Dan kalau misalkan pengen berkembang ke depannya ya, itu ya tetap harus melakukan inovasi terus dari bisnis kita gitu. Dan selalu ingat there is nothing new under the sun, nggak ada yang baru di bawah matahari. Jadi semuanya adalah pengembangan dari suatu pikiran yang sudah ada. Jadi jangan takut dibilang mirip atau plagiat segala macam. Jadi teruslah berinovasi dari apa yang kamu lihat, dari apa yang udah kamu tahu dan apa yang kamu baru tahu. Terus kembangkan dan ini sih karena target pasar kita dengan
bisnis-bisnis lain kan pastinya berbeda gitu. Jadi mungkin ada ada yang suka sama produk kamu, ada yang enggak juga. Yang nggak suka mungkin ada benernya juga, tapi mungkin itu dia bukan target pasar kamu. Jadi kita sebagai pembisnis terus berinovasi aja dan tetap mendengarkan masyarakat gitu. Keren banget ya. Jadi tetap boleh terima masukan, tapi mesti lihat dulu ya masukannya seberapa nih gitu ya, harus berimbang. Oke, ini banyak sekali pertanyaan. Ada yang nanya nih, bagaimana menangani pelanggan komplain yang suka membandingkan harga? Nah, ini menarik nih. Ini kayaknya banyak di fashion nih ya. Nanti mungkin Mas Peter yang nambahin karena ini cerita harga dan komplain. Saya masuk duluan ke Tiffany. Gimana nih kalau ada yang pesen-pesen baju terus komplain gitu ya? Silakan. Kalau komplain soal karena quality control dari Tiffany Caname for You sangat-sangat kita jaga. Jadi aku emang strict banget soal quality control. Kalau yang komplain soal yang kayak ini bahannya berantakan atau mungkin ada jahitan yang kurang rapi itu jarang sih. Tapi kalau untuk harga memang ada, terutama di awal-awal awal-awal aku membuat bisnis itu. Jadi banyak yang bilang kayak ini kan bisnis baru, kenapa harganya mahal sekali gitu. Tapi kita sebenarnya ada hitungan HPP sendiri. Kita juga ada nggak cuma menghitung dari bahan, cuma dari jasanya juga yang kita gunakan dan lain-lain gitu. Jadi bagaimana aku memberikan pengertian pastinya kepada pembeli yang komplain terhadap hal tersebut, tapi setelah aku jelaskan dan mereka juga melihat dari kualitas produk kita, dari bahan kita, dari quality control kita, akhirnya mereka juga mengerti. Walaupun sebenarnya jarang sih yang komplain soal harga, apalagi pada awal-awal karir aku sebagai pembisnis itu memang kita juga nggak pelit dalam memberikan promo atau giveaway dan sebagainya. Jadi komplain-komplain seperti itu sebelum orang-orang komplain kita bisa menanggulanginya dengan cara-cara memberikan promo atau mungkin memberikan giveaway kepada orang-orang dan memberikan kuis-kuis dan itu juga sebagai bentuk marketing atau promosi atas produk-produk kita juga gitu. Dan kalian bisa ikut bazar-bazar yang pastinya kalian juga memberikan diskon-diskon khusus gitu. Jadi sebelum kita dikomplain, jika kalian sadar ini kayaknya target konsumen aku kayaknya terlalu mahal deh, terutama untuk teman-teman yang target pasarnya remaja, dan remaja itu kebanyakan memang masih belum bekerja dan masih dapat uang dari orang tuanya gitu. Jadi kalian juga harus dari awal tentukan harga juga berdasarkan dengan target pasar kalian. Kalau remaja ya kalian juga jangan kasih harga 700.000 atau sampai 1 juta gitu yang mereka belum bekerja gitu. Beda kalau misalkan target pasar kalian dari yang adult sampai yang sudah dewasa. Jadi kalian harus tentukan harga, hitung HPP dengan benar dari awal sehingga menghindari komplain-komplain seperti itu. Baik, Mas Peter nambahin dong. Kalau komplain gimana? Ya, saya rasa sih tadi Tiffany udah jelasin dengan baik ya. Kalau misalnya memang harga kita disesuaikan dengan target market kita gitu ya. Nah, yang saya tambahkan adalah palingan kita pricing kita harus tepat gitu ya. Tapi satu sisi jangan sampai kita terjebak di sana gitu. Karena kalau misalnya kita terjebak dengan permainan harga dengan kompetitor gitu ya, nggak akan ada habisnya dan nggak ada margin kita malah makin tipis gitu kan. Nah, yang paling penting adalah sebenarnya bagaimana kita bisa ada added value gitu. Mungkin kita bisa lebih mahal, tapi ada added value yang bisa kita berikan kepada customer kita gitu. Hal-hal semacam itu sangat penting sebenarnya, yang membuat customer akhirnya nggak apa-apa deh bayar lebih dikit. Toh ini saya dapat ini gitu ya, toh saya mendukung ini gitu ya. Jadi ada hal-hal yang mungkin bisa ditambahkan. Sebagai contoh, saya banyak sharing soal social impact business gitu kan. Nah, social impact business itu sesuatu hal yang menarik sekarang karena apa? Karena walaupun lebih mahal, orang
rela untuk bayar karena ketika mereka support, mereka merasa bahwa mereka mendukung sebuah kegiatan sosial gitu. Contoh kayak misalkan kayak tadi gitu ya, ada yang bilang, ada sebuah fashion yang ternyata karyawan-karyawannya disabled people gitu ya. Kayaknya seru nih ya kalau misalnya kalau kita beli produknya ternyata kita mendukung supaya orang-orang disabled people ini punya opportunity buat bekerja misalkan kayak gitu. Terus kemudian produk ini ternyata mendukung kelestarian lingkungan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita beli produknya kayaknya lingkungan jadi lebih baik gitu. Atau enggak, kita dukung perusahaan ini deh soalnya foundernya mendukung kesetaraan gender misalkan, perempuan selalu mendukung perempuan untuk lebih berusaha gitu ya. Jadi saya mau beli produk ini deh gitu. Jadi banyak hal yang sebenarnya udah nggak bicara cuma sekedar harga doang, tapi bagaimana bisa menambahkan value di dalam setiap apa yang kita kerjakan gitu. Itu yang mungkin bisa ditambahkan di dalam setiap apa yang kalian kerjakan. Ya, saya jadi ingat ya, memang ada beberapa perusahaan-perusahaan atau produk-produk ternama hanya karena dia peduli lingkungan atau hanya karena dia peduli orang-orang berkebutuhan khusus gitu ya. Dan itu even harganya tinggi, ternyata peminatnya juga luar biasa gitu ya, karena ada value di dalam sana ketika membeli produk tersebut ya. Jadi menarik nih. Ada satu pertanyaan yang agak menggelitik, teman-teman, kita kayaknya selesainya di 5:10 gitu ya. Jadi karena ini ada dua pertanyaan yang menurut saya wajib dijawab oleh Mas Peter dan Tiffany. Yang pertama dari Muhammad Surya Agani, dia nanya, jangan-jangan jadi pengusaha karena background keluarganya sudah memberikan privilege anaknya si ini gitu ya, atau dari keluarga si ini gitu ya, memudahkan. Apakah benar begitu gitu ya? Karena kelihatannya sekarang sudah kinclong gitu ya. Apa benar datang dari seperti itu, family name mendukung? Boleh jawab dong, Mas Peter duluan deh. Ya. Memang privilege itu yang namanya privilege di beberapa orang mungkin ada gitu ya. Gitu. Tapi buat saya yang paling penting adalah balik lagi ke diri sendiri sih. Jadi kalau misalnya ditanya, kalau Mas Peter ceritanya gimana? Kalau saya kebetulan saya dari keluarga yang biasa aja gitu ya. Dari keluarga biasa aja justru yang bisa dibilang kenapa saya ingin jadi pengusaha juga karena saya ingin mengangkat kesejahteraan keluarga sebenarnya. Saya ingin membuat keluarga saya lebih baik gitu. Saya berusaha untuk jadi pengusaha secepatnya. Makanya kenapa kalau misalnya dilihat Imago itu sebenarnya bukan kuliah tapi sekolah lagi sebenarnya. Jadi saya sebenarnya SMA saya langsung kerja. Saya kerja juga di Australia untuk mencari modal usaha sebenarnya. Jadi segala macam usaha saya kerjain deh, yang kotor-kotor, bukan kotor dari segi ini ya, nggak benar gitu ya, tapi kotor maksudnya cuci piring, beresin sampah, segala hal macam seperti itu yang saya kerjakan gitu. Untuk saya bisa mempunyai modal usaha ketika saya tiba di Indonesia gitu. Jadi saya di Australia itu 1,5 tahun. Dan ya lumayan saya bisa mulai usaha dengan modal tersebut gitu. Kalau misalnya ditanya, memang nggak mudah gitu ya, tapi balik lagi kegigihan, komitmen, konsistensi itu yang paling penting sih gitu. Walaupun punya privilege gitu ya, tapi kalau misalnya attitude dan karakter dari pengusaha nggak ada juga, mau seberapa banyak uang yang dipunya dan koneksi juga akan habis sebenarnya gitu. Tapi ketika kita memupuk dari awal nama kita yang baik, nama yang harum gitu ya istilahnya ya, yang orang percaya dengan kredibilitas kita, itu jauh lebih berharga dibanding apapun gitu. Jadi kalau bicara privilege,
Justru semua orang diberi kesempatan sama Tuhan ini, kalian punya nama yang baik sebenarnya. Gitu. Jadi jangan sampai kalian yang menghancurkan nama baik ini. Gitu. Jangan sampai nanti ketika orang pengen invest di kalian, ingin ajak partneran kalian gitu ya, pas di search gitu di internet, di sosial media, kok sosial medianya ini negatif semua gitu ya, hujatan gitu ya, hal-hal yang nggak bagus gitu ya, akhirnya privilege nama baik kalian pun akhirnya hilang gitu, dan kalian yang nama baik itu jauh lebih berharga dibanding uang apapun gitu. Jadi makanya saran saya fokus dengan diri sendiri, bagaimana bisa membangun kredibilitas diri yang baik dimanapun kalian berada gitu ya. Jadi orang bisa percaya dengan kalian dan orang senang dengan kalian dan ingin bekerja sama dengan kalian. Jadi ketika kalian punya produk apa, orang juga pengen beli. Ketika kalian punya perusahaan apa, orang pengen kerja sama gitu. Jadi ketika kalian ingin melakukan sesuatu, orang pengen invest gitu. Jadi itu yang paling penting sebenarnya. Privilege itu kalian yang bikin gitu. Saya suka kata-kata terakhir, privilege kita yang ciptakan gitu ya, kita yang bikin, bukan turunan ya. Betul. Tiffany, gimana Tiff? Kalau untuk aku sendiri, sebenarnya aku juga bukan berasal dari keluarga yang sempat hidup dalam keadaan yang kurang nyaman juga dari semenjak aku kecil sampai akhirnya aku melihat kedua orang tua aku juga, mereka kerja banting tulang ya untuk membuat bisnis kesehatan dan kecantikan juga gitu. Kalau misalkan dibilang privilege, aku pastinya ada privilege, aku mendapatkan ilmu banyak banget mengenai bisnis dari kedua orang tua aku. Itu menurut aku privilege yang nggak bisa ditemuin di mana-mana lagi. Aku melihat mereka kerja mereka memberi aku ilmu secara nyata gitu, aku melihat langsung di depan mata aku. Dan saat aku memulai bisnis, sebenarnya aku ada privilege dalam artian aku sudah memiliki modal yang cukup. Aku menjadi penyanyi dari aku umur 12 tahun dan struggle aku sebenarnya kebanyakan dalam menitis karir di dunia nyanyi gitu. Jadi pada aku umur 12 tahun aku mengeluarkan lagu-lagu dan banyak yang memandang aku sebelah mata juga. Aku penyanyi berkerudung dan pada saat itu penyanyi berkerudung yang menyanyikan lagu pop itu belum banyak gitu kan, penyanyi anak-anak pula yang ya pada saat itu suara aku juga masih perlu dibenahi. Jadi sebenarnya struggle aku kebanyakan itu dalam menitis karir di dunia musik gitu. Sampai aku umur 17 tahun, dari umur 12, 5 tahun itu 4-5 tahun itu aku bisa mengumpulkan modal untuk berbisnis. Dan berbisnis pun aku menggunakan modal sendiri. Orang tua aku ingin membantu, tapi mereka juga ingin aku menjadi pembisnis yang mandiri, yang bisa bisa melewati struggle-nya sendiri juga gitu. Jadi menurut aku dari diri aku sendiri privilege itu pasti ada gitu ya. Aku mendapatkan ilmu banyak dari orang tua aku. Aku sudah mengumpulkan modal dari umur 12 tahun. Tapi bukan berarti rintangan-rintangan lainnya nggak ada gitu kan. Aku menghadapi kompetitor, aku menghadapi komplain dari banyak orang, tapi dalam waktu yang bersamaan aku mendapatkan dukungan dari orang-orang terdekat juga gitu. Jadi privilege seperti yang udah dibilang Kak Peter, itu kita harus menjaganya. Dan alhamdulillah juga aku bersyukur banget dari aku umur 12 sampai aku umur 17 tahun sebelum aku membuat bisnis, kecerdasan sosial aku diasah. Aku bertemu dengan berbagai macam orang yang kurang baik, yang baik banget gitu, sehingga aku tahu bagaimana caranya membangun koneksi. Aku mendapatkan banyak koneksi dari beberapa tahun itu, dan saat aku berbisnis mereka juga sangat-sangat mendukung aku. Jadi lagi-lagi aku membangun privilege aku sendiri dalam dunia bisnis, dan itu bukan hal yang mudah. Itu hal yang butuh proses cukup panjang, bertahun-tahun, dan aku setuju juga butuh kecerdasan sosial juga. Kita butuh bukan memanipulasi orang untuk menyukai kita ya, cuman kita harus benar-benar dari diri kita sendiri, kita memiliki kecerdasan sosial untuk berbicara dengan orang, untuk menghadapi orang-orang dengan berbagai jenis. Kita harus tetap tenang, kita harus positive mindset seperti yang aku singgung sebelumnya, dan yang pastinya harus konsistensi. Jadi privilege ada, tapi aku memiliki peluang dan kalian juga
teman-teman juga memiliki peluang teman-teman sendiri, bentuknya beda-beda, peluang itu bentuknya beda-beda, dan kita mau ambil atau enggak itu tergantung kita. Jadi teman-teman juga harus pinter mencari celah dalam kesempatan yang memang udah ada di depan teman-teman. Gitu. Kadang-kadang kita mungkin nggak lihat peluangnya, tapi pasti ada di sana. Terima kasih, luar biasa memotivasi kita hingga sore ini. Saya sapa para peserta masih coba on kamera. Ada 4 hadiah nih mau saya kasih. Ada 4 hadiah mau kasih yang udah dapet, tolong kasih peluang ke temennya ya. Ada 4 hadiah yang mau saya kasih. Yang pertama pertanyaannya, siap-siap ya, kamera sama on kamera juga boleh. Tadi Mas Peter menyebutkan seorang pewirausaha harus punya kredibilitas gitu. Ada 3 hal yang disebutkan. Sebut satu aja deh. Apa ya? Yuk, nama. Ada depannya K, ada depannya N, ada depannya K juga. Oh, salah ya. Yuk, silakan. Bu. Nih. Ya, derajat. Apa, Mas? Kemampuan bersosialisasi. Kemampuan? Bersosialisasi. Bersosialisasi. Masuk nggak, Mas Peter? Kemampuan bersosialisasi, Mas. Masuk ya? Ya, Oke, boleh. Siap. Terima kasih, Pak Derajat. Boleh chat Japri ke Mas Rehan untuk kasih nomor kontaknya. Berikutnya, apalagi ya seorang pengusaha harus punya apa ya untuk bisa survive, untuk bisa berkembang, untuk bisa lebih bertahan lagi usahanya. Bukan cuma privilege, tapi punya apa ya? Tadi tersebut tuh di Mas Peter. Ya. Attitude. Alia, kamu udah dapat hadiah, Alia. Udah kecatet nih namanya. Yang lain. Yang lain. Anissa, kamu udah jawab. Anissa belum jawab. Anissa, silakan. Kalau mau jawab. Skill, Bu. Oh, Drinkle ya. Drinkle. Itu yang jawab tadi Drinkle atau Anissa ya? Halo. Yang jawab skill? Yang jawab skill tadi suaranya menghilang. Saya, Bu. Drinkle ya? Ya, Bu. Oke, ada skill ya? Skill betul Mas Peter? Ya. Oke. Skill dan attitude ya tadi ya, ada yang jawab attitude juga. Skill dan attitude ya. Attitude adalah hal yang penting, ada karakter, ada nama baik. Jadi mulai hari ini kalau posting-posting di media sosial, perhatikan postingannya ya. Karena ternyata itu bukan cuma di wirausaha, Mas. Itu juga cara orang SDM, manajer personalia atau human capital manager, itu dia kalau mau rekrut orang gampang. Search namanya di media sosial, apa postingannya. Ya, karena itu juga jadi ini. Drinkle silakan kontak Rehan untuk memberikan nomor HP-nya. Ada satu tadi kata kecerdasan titik-titik yang disampaikan oleh Tiffany untuk menjadi seorang pewirausaha. Apa ya? Saya, Bu. Ya. Saya, Bu. Yes. Siapa ini namanya? Jumiati. Ya, Jumiati. Kecerdasan sosial, Bu. Kecerdasan sosial. Yes, selamat Jumiati. Berarti suara kita tidak menina-bobokkan teman-teman ya, karena masih on. Walaupun udah 1,5 jam masih tetap standby, luar biasa. Terima kasih ya Jumiati, tolong kontak Rehan Jordi untuk memberikan nomor HP-nya. Oke, terakhir sebelum berpisah jangan lupa isi daftar hadir karena teman-teman akan mendapatkan sertifikat gitu ya. Saya minta Mas Peter satu statement dong yang singkat saja yang menginspirasi para pewirausaha muda ini atau yang belum jadi wirausaha jadi shifting, oh iya ya besok nyari deh masalah apa nih buat jadi usaha gitu. Boleh Mas? Boleh. Saya selalu kasih
encourage ke setiap orang siapapun itu, bahwa saya percaya setiap orang itu lahir dengan superpower gitu. Mereka lahir di dunia dengan sebuah tujuan gitu ya. Jadi gunakan tujuan itu untuk kepentingan yang baik, gunakan tujuan itu untuk membereskan masalah, dan akhirnya membuat dunia yang kita tinggal ini jadi bisa lebih baik, lebih berpengharapan, lebih lebih menarik buat kita semua gitu ya. Karena kita tahu di era sosial media sekarang dan juga pandemi seperti ini, mungkin di luar sana banyak yang merasa dunia ini nggak menarik, dunia ini kok begitu kejam, dunia ini kok begitu gelap. Nah, inilah saatnya buat kita untuk bisa menunjukkan bahwa kita tidak membuat dunia malah lebih gelap dengan apa yang kita kerjakan, tapi sebaliknya kita bisa memberikan manfaat dengan apa yang kita punya, bisa memberikan solusi dengan di dunia yang penuh yang memerlukan bantuan ini, gitu ya. Jadi saya berharap ada 200 partisipan hari ini yang bisa menjadi 200 superhero yang bisa menyelesaikan masalah di Indonesia dengan segala keterampilan dan skill kalian, sehingga kita bisa bersama-sama mengangkat Indonesia jadi lebih baik lagi, lebih keren lagi gitu. Jadi terus semangat, dan saya senang banget di hari Sabtu sore seperti ini, di saat yang lain pada istirahat, kalian bisa menyempatkan waktu untuk belajar, untuk bisa mau maju. Itu udah sebuah fondasi yang bagus gitu ya. Terus tingkatkan dan tetap semangat untuk bisa berkontribusi untuk Indonesia gitu lewat skill kalian dan bisnis yang akan kalian buat nanti. Terima kasih Mas. Saya jadi tergugah loh, 200 superhero ya. Yang kali aja besok langsung tuh naik jumlah pewirausaha kita ya. Amin. Tiffany, silakan Tiffany. Apa sih kalimat yang memotivasi teman-teman untuk memulai usahanya? Silakan Tiff. Aku pernah dengar quotes dari salah satu pengusaha ya, namanya Ted Turner. Dia bilang jangan pernah menyerah, pemenang tidak pernah menyerah, dan orang yang menyerah itu nggak pernah menang. Itu menurut aku salah satu hal yang membangun aku memiliki mindset yang positif untuk terus maju. Kalau misalkan gagal, aku terus bangkit lagi, terus coba lagi, dan terus berusaha untuk mencari solusi yang lebih cerdas dari sebelumnya. Dan yang pastinya, karena di dunia ini kita hidup nggak sendiri, kita pasti membutuhkan orang lain. Kita juga jangan capek untuk mengenali diri sendiri, untuk terus gali potensi diri seperti tema kita hari ini, dan jangan lupa untuk memanusiakan manusia, jangan lupa untuk mengorangkan orang lain. Itu sangat penting, dan itu bisa di-apply, bisa di-apply ke manapun kalian pergi gitu. Jadi itu sangat-sangat penting untuk memanusiakan manusia. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih ya, luar biasa. Kayaknya memang mesti dibikin 2 atau 3 sesi lagi. Banyak hal yang dipelajari. Pertama, seorang pengusaha harus positif mindset, ya, harus mempunyai karakter dan attitude dan skill yang luar biasa. Jadi nggak cuma pintar, tapi punya kecerdasan sosial, sehingga punya teman yang banyak, dan kita bisa memulai usaha kita dari situ. Yang mau on cam boleh on cam, panitia akan memfoto kalian dari jam 3:30 tadi sampai saat ini masih bertahan 200 orang. Terima kasih para sahabat luar biasa yang tetap semangat belajar di masa pandemi. Konon katanya di masa yang sulit ini, saat kita terus belajar dan melakukan perubahan, kita akan keluar sebagai pemenang. Gitu ya. Jangan pernah menyerah, tetap belajar bermanfaat, dan kita akan tumbuh bersama. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah bertahan luar biasa. Terima kasih kepada Yayasan Beasiswa Trisakti. Terima kasih kepada narasumber Mas Peter Sirer dan Mbak Tiffany Kenanga. Ilmunya yang luar biasa, teman-teman yang dari berbagai daerah. Mohon maaf
pertanyaannya tidak bisa dijawab, mungkin kita akan bikin di sesi kedua gitu ya, biar lebih bisa menjawab semuanya. Terima kasih kepada para pendukung dari Dian Kenanga Totok Aura. Nanti pemenang dapat vouchernya ya. Nanti kita hubungi vouchernya dalam bentuk digital semua. Bank Mega Syariah, boleh dada-dada Bank Mega Syariah. Ada Mbak Sari, Kepala Cabang Bank Mega Syariah, Cabang Bintaro ya. Boleh dada-dada Mbak Sari. Mana ya Mbak Sari ya? Masih ada gak ya? Tadi sudah terlihat soalnya. Kemudian ada dari Tiffany Kenanga Made for You, mungkin manajemennya ikut bergabung. Taksasila Edukasi Insani, ada juga yang hadir, silakan dada-dada, boleh siapa yang hadir? Assalamualaikum, Taksasila Edukasi Insani. Oke, sudah ada Pak Roni dan Pak Andri. Ya. Waalaikumsalam. Nah, oke, ya terima kasih. Ada dari Yayasan Beasiswa Trisakti, ada Bu Teresia, ada beberapa teman. Selamat sore Bu Teresia, terima kasih acaranya luar biasa. Ada dari Sekolah Tinggi Pariwisata Trisakti, Trisakti School of Management, dan Institut Transport and Logistik Trisakti. Terima kasih untuk acara sampai sore ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya Nur Asni Gani, izin pamit. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asni. Terima kasih ya. Ini Sama-sama Mbak Sari. Terima kasih Bu. Nggak jadi foto, katanya mau foto. Itu udah sambil difoto, Mas. Udah sambil difoto. Saya belum bergaya soalnya. Jadi tadi sambil saya ngomong, panitia itu sudah lagi mengcapture-kan. Fotonya candid Pak Peter. Jadi fotonya candid ya. Terima kasih ya Mas Peter. Terima kasih banyak semuanya. Jangan bosan-bosan ya. Peter, terima kasih ya. Pak Peter, terima kasih. Bu Teresia. Ya, salam dari Pak Julius. Oh iya, salam. 1 menit. Oh iya Bu Asni, Pak Julius, Bu Asni. Terima kasih. Terima kasih Bu Asni. Bagus acaranya, kita bersyukur ya kepada Tuhan ya. Semua semangat 200 orang lebih, kepada Mas Peter, Mbak Tiffany, selamat ya, sukses. Saya suka Anda juga selain entrepreneur tapi social entrepreneur, mikirin juga ke depan, menolong sesama, mikirin anak bangsa sama. Kita punya visi yang sama di Yayasan Beasiswa. Nanti kita ketemu di lain kesempatan. Boleh. Salam semuanya untuk peserta, sukses dan Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Pak Julius. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bisa, ya acara juga bisa disaksikan di channel YouTube Trisakti Beasiswa ya. Mbak Sari, terima kasih ya sudah Bank Mega Syariah sudah ikut serta meramaikan kegiatan ini. Sama-sama Bu Asni. Ya. Terima kasih Pak Peter, Mbak Tiffany. Mari. Terima kasih banyak. Terima kasih ya. Terima kasih semua. Saya izin pamit ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Peter, terima kasih banyak ya. Terima kasih juga. Yo, mari. Terima kasih semua. Tiffany, terima kasih ya. Terima kasih banyak Pak Terima Peter. kasih. Terima kasih Mas Peter.